Halo sahabat catur, pada video kali ini saya akan membagikan sebuah partai catur yang benar-benar indah dengan langkah-langkah yang brilian yang dimainkan oleh Paul Keres. Bagi Anda yang belum tahu siapa Paul Keres, Paul Keres adalah salah satu legenda catur masa lalu. Dia salah seorang grandmaster tangguh di zamannya tahun 1930-an sampai 1960-an. Dia berasal dari negara Estonia, Eropa Utara. Partai-partai yang dimainkannya penuh dengan taktik dan kombinasi yang indah sehingga sampai sekarang paling banyak diulas oleh para pecatur dan namanya akan dikenang sepanjang masa. Oh ya sahabat catur, langkah-langkah di partai ini saya mainkan agak lambat sedikit. Tujuannya supaya sahabat-sahabat catur juga bisa memikirkan langkah-langkah yang akan dimainkan Paul Keres. Anggap saja sahabat lagi nonton partai aslinya. Di sini saya juga tidak menganalisa semua langkah-langkah. Sebab kalau sahabat-sahabat catur kebanyakan menonton video-video Grandmaster yang dianalisa, nanti otak caturnya jadi malas mikir, sehingga permainannya lari di tempat. Sekarang mari kita mulai permainannya. Partai ini dimainkan tahun 1949. Putih dipegang oleh Paul Keres dan hitam oleh Grigori Levenfish. Di sini Keres memulai langkah dengan bidak maju E4 dan Levenfish menjawab dengan bidak E5. Keres melanjutkan dengan kuda F3 dan hitam kuda C6. Di sini Keres memainkan gajah B5. Ini adalah pembukaan Spanyol atau Ruy Lopez yang sangat terkenal. Di sini hitam bidak maju A5 mengusir gajah di B5. Di putih gajah A4. Hitam kuda F6. Putih rokade. Hitam kuda pukul bidak E4. Putih bidak maju E4. Hitam bidak maju B5 mengancam gajah. Putih gajah ke B3. Hitam bidak maju D5 membuka jalan gajah di C8 dan juga melindungi kuda di E4. Putih bidak pukul bidak E5. Hitam gajah E6 menambah bantuan terhadap bidak di D5. Sampai di sini masih langkah textbook atau langkah teori dari pembukaan Spanyol ini. Putih bidak C3. Hitam gajah E7 persiapan rokade. Putih
bidak maju A4. Di sini putih sudah mulai keluar dari langkah teori. Ini adalah langkah yang populer ke-6. Di sini tujuan putih untuk membuka lajur A untuk benteng. Tapi di sini hitam tidak ingin jalur A dibuka, maka dia majukan bidak ke B4. Di sini putih kuda D4 mengajak pertukaran kuda dan memberikan bidak E5 kalau seandainya hitam ingin. Ini adalah korban sementara ya. Di sini hitam mengambil bidak gratis di E5. Putih bidak F4 mengancam kuda di E5. Hitam gajah G4 mengancam menteri. Di sini menteri di C2. Hitam bidak maju C5 mulai melakukan serangan di sayap menteri. Dan sekaligus mengancam kuda di D4 dan juga rencananya maju ke C4, dan bila gajah lari maka bidak maju B3 dan gajah putih tertangkap. Di sini putih pukul bidak kuda E5 dan hitam pukul kuda D4. Paul Keres melanjutkan dengan bidak pukul D4 dan bidak yang hilang sudah kembali. Di sini hitam mulai melakukan serangan benteng C8 mengancam menteri. D3 sambil mengelak dan ancaman terselubung terhadap bidak A6 yang sewaktu-waktu kalau pengen diambil. Di sini hitam blokade, putih kuda D2 mengajak pertukaran kuda. Tujuannya bila hitam pukul kuda di D2 maka akan pukul pakai gajah dan benteng aktif di baris belakang. Di sini hitam tidak mau melakukan pertukaran. Dia kuda G5. Sini putih benteng F2, tujuannya tentu untuk memindahkan kuda ke F1 dan membuka jalan gajah di C1. Hitam benteng C6 dan sekarang dia melindungi bidak A6 dan juga sewaktu-waktu bila diperlukan benteng akan melompat ke sayap raja. Dan putih sesuai rencana kuda F1 untuk ancaman bisa ke G3 atau E3. Di sini hitam memindahkan gajah ke H5. Sebab kalau gajah tetap di sini maka kuda putih akan ke E3 dan mengancam gajah, juga mengancam bidak di D5 dan gajah tentu terpaksa kembali ke E6. Ini adalah tempat yang jelek untuk gajah hitam.
Di sini putih, kuda G3 mengancam gajah. Gajah G6 mengancam menteri. Menteri tutup dengan kuda tutup ke F5 sambil mengancam gajah di F7, di E7. Hitam, raja lari karena dia tidak ingin gajah bagus ditukar dengan kuda. Kalau raja masih tetap di G8, tentu kuda bisa pukul gajah sambil skak. Tapi kalau sekarang tidak mungkin karena menteri terikat belakang. Di sini putih, gajah E3 untuk membuka benteng di baris belakang. Hitam, kuda E6 untuk membuka jalan gajah. Putih, menteri mundur ke D2. Hitam, gajah G5 mengajak pertukaran. Di sini kuda melompat ke D6 karena menteri sudah menghindar dari ancaman gajah, maka kuda sekarang menduduki petak kuat di D6. Hitam, gajah pukul gajah. Putih, menteri pukul gajah. Hitam, kuda C7 untuk melindungi bidak di D5. Putih, bidak maju A5. Tujuannya jelas untuk mengunci sayap menteri. Hitam, menteri E7. Di sini hitam ada rencana ancam terselubung. Rencananya benteng pukul kuda dan bidak tidak mungkin pukul kuda karena ada menteri di belakang. Nah, di sini putih mengetahui rencana hitam. Dia menteri D2 mengelak dari rencana hitam sambil mengancam bidak di B4. Dan di sini hitam benteng B8 melindungi bidak B4 dan putih gajah A4 mengancam benteng. Di sini hitam lebih memilih benteng ke-4 untuk ditukar kuda daripada benteng tukar gajah. Dan di sini putih kuda pukul benteng, hitam bidak pukul kuda, dan putih benteng C1 mengancam bidak di C4. Menteri melindungi ke E6. Oke, ya E6. Di sini putih bidak maju D5 untuk memutus hubungan bidak dengan menteri dan sekaligus mengancam menteri. Dan di sini tentu hitam kuda pukul bidak D5 dan putih benteng pukul bidak C4. Hitam kuda E7 sambil menteri mengancam benteng di C4. Putih gajah B3 melindungi benteng di C4 sambil ada ancaman benteng pukul bidak B4.
dan unggul 1 bidak dengan ancaman menteri dan benteng sekaligus. Di sini hitam pukul bidak E5 yang gratis sambil menghindar dari ancaman benteng yang akan pukul bidak di E4, di B4. Di sini putih benteng E2 mengancam menteri dan kuda di belakang. Hitam menteri F7 sambil melindungi kuda di E7. Di sini putih melakukan langkah yang tidak diduga oleh hitam. Menteri pukul bidak B4. Ini adalah korban menteri paling indah dan paling tajam sepanjang masa, yang sangat terkenal, yang membuat nama Paul Keres top sepanjang masa. Dan sampai di sini hitam menyerah karena sudah kalah. Sebab bila dilanjutkan benteng pukul menteri, benteng akan skak. Bila kuda menutup, maka benteng skak mat. Dan seandainya tadi benteng tidak pukul menteri atau benteng lari ke belakang, maka menteri akan pukul kuda di E7. Coba sahabat catur bayangkan, ini dianggap kita sedang menonton permainan ya. Jadi partai atau papan tidak kita mainkan, kita hanya melatih cara menganalisa dalam otak. Sebab kita kalau terlalu banyak melihat partai yang dianalisa di atas papan, maka kemampuan pikir kita menjadi lamban. Artinya kita akan malas lagi memikir langkah-langkah catur karena kita sudah disuguhkan partai-partai yang dianalisa. Ya sahabat catur, itu tadi sebuah partai yang sangat indah dari seorang Grandmaster masa lalu, Paul Keres, yang sangat terkenal. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini double attack. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.